Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Judul renungan kita hari ini adalah Makna dari Pengorbanan Tuhan, ditulis oleh Hannah Goodwin. Sahabat suara kasih, masa Prapaskah ditandai sebagai masa perenungan iman, puasa, dan pertobatan dari Rabu Abu hingga Paskah, dengan pengorbanan dan kebangkitan Kristus, melakukan pengamatan, dan menempatkan fokus pada peperangan melawan hasrat kedagingan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selama 40 hari dan malam, hari Minggu tidak dihitung, orang Kristen di seluruh dunia memakai mantel disiplin rohani, untuk memperdalam iman mereka kepada Tuhan. Mengamati masa Prapaskah terlihat berbeda bagi setiap orang percaya, meskipun biasanya puasa adalah faktor utama. Beberapa memilih berpuasa dengan cara tradisional seperti tidak makan, atau hanya makan jenis makanan tertentu. Beberapa memilih berpuasa dengan cara yang berbeda. Mereka mengevaluasi gaya hidup, dan bertekad untuk melepaskan kenyamanan, untuk fokus membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah Bapa. Misalnya tidak menggunakan televisi atau ponsel pada masa Prapaskah, atau mengurangi waktu tidur mereka, dan memberikan waktu lebih banyak untuk berdoa, dan membaca Alkitab. Ada begitu banyak pilihan yang tak terbatas. Yang terpenting adalah taat mengikuti Roh Kudus, dan melakukan pengendalian diri pada area yang Tuhan sentuh dalam hidup kita. Puasa jenis apapun yang kamu putuskan, yakinlah kamu sejalan dengan apa yang Alkitab katakan tentang berpuasa. Dalam kitab Matius, kita didorong untuk berpuasa dengan rahasia. Berhati-hatilah terhadap motivasi untuk puasa.
dan mengamati Prapaskah. Ini adalah momen untuk menghormati Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus melawan dosa di padang belantara, tujuanmu adalah untuk tetap teguh selama masa pengudusan bagi Tuhan. Pencobaan datang setiap hari, dan akan berlanjut sepanjang musim, seperti yang terjadi pada Kristus selama pencobaan di padang gurun, yang dicatat dalam kitab Markus di Perjanjian Baru. Seperti yang dikatakan Markus 1 ayat 12-13, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Alkitab mencatat berkali-kali ketika Tuhan Yesus pergi seorang diri, dan memusatkan perhatiannya kepada Bapanya di surga. Prapaskah adalah waktu yang disiapkan untuk melakukan hal yang sama, selama kita berpuasa dan merenung pada perkataan Tuhan. Peganglah Yul 2. Yul 2 ayat 12 mengatakan, "Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu." Sahabat Suara Kasih, puasa adalah bagian yang diperlukan. Untuk melengkapi pengamatan Prapaskah, kita akan melawan keinginan daging dan menyangkal diri kita sendiri. Tetaplah kuat atas panggilan yang kamu miliki pada musim ini, karena berkat Tuhan lebih besar dari kesenangan sesaat yang kita tinggalkan. Marilah kita renungkan, duka adalah bagian dari proses. Ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi juga saat yang menggembirakan, ketika kita merenungkan kebangkitannya, sukacita kita ditemukan di dalam Dia. Biarlah itu menjadi pelajaran yang dapat kita pelajari selama masa pengudusan ini. Jadi apa gunanya Prapaskah? Benar-benar segalanya itu penting, karena kebaikan Tuhan lebih baik dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.